Waalaikumsalam. Siang, Mbak. Oke, untuk hari ini kita tidak bahas banyak, kita singkat saja. Jadi untuk hari ini saya pengen latihan, teman-teman latihan mengenai dokumen-dokumen yang sudah kalian buat kemarin. Jadi dokumen yang teman-teman sudah buat kemarin, tinggal penambahan sedikit, kemudian dikumpulkan. Jadi seperti ini. Ntar saya share screen dulu. Jadi seperti kan teman-teman sudah buat dokumen ini ya, dokumen semuanya. Nah, tugasnya sekarang tinggal melengkapi dokumen. Melengkapi dokumen dalam artian gini, ini silahkan judulnya diberi, mungkin judulnya dokumen latihan mata kuliah komputer bisnis. Kemudian ini diberi rata tengah, kemudian tebel. Selanjutnya nanti tinggal cari logo Amikom. Yang formatnya PNG. Yang formatnya PNG itu nggak ada latar belakangnya ya, kayak gini. Kita cari dulu yang gede. Digambar, kemudian alat, ukuran, cari yang paling besar. Nah, seperti ini ya. Ini yang nggak ada latar belakangnya. Tuh, kita download saja. Save image di dokumen. Nah, kita beri dokumen di dalam dokumen sini. Bentar, ini udah rata tengah. Coba saya kecilin dulu. Oke, rata tengahku agak samping Pak, karena memang marginnya kemarin kan marginnya 4 ya. 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. Oke, kemudian kita beri logo, insert, picture, this device. Kemudian kita ke documents, insert gambarnya. Oke, karena ini terlalu besar, kita kecilin. Ya, seperti ini. Tapi ini nggak transparan ternyata. Coba cari yang transparan ya, yang tidak ada belakangnya atau yang putih juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Coba yang ini, save image. Ini JPEG juga, yang putih sajalah kalau gitu. Save image. Nah ini dia. Logo Amikom. Insert picture this device. Logo Amikom. Oke. Kemudian kita kecilin. Teman-teman, saya kira teman-teman pasti sudah punya logo ini dan sudah punya format-format sampul yang dibuat untuk tugas. Pasti punya. Kemudian tuliskan nama. Kemudian di bawahnya NIM kalian. Misalnya 21 berapa? 992 ya, terserah berapa. 0001 misalnya. Kemudian di sini paling bawah salah. Paling bawah kalian tuliskan prodi S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Terserah nanti format halaman yang kalian buat gimana, tapi kurang lebih seperti ini ya. Nanti format halamannya diisi,
Kemudian yang belum ada dokumennya di sini, oh iya, saya pernah lupa membahas daftar tabel lanjutan. Jadi ada namanya tabel lanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin seperti ini. Oke ya, kita taruh di bab 3 saja. Di bahan penelitian mungkin, oh di sini udah ada tabel. Di jalur penelitian 2, rekomendasi analitis, atau di 31. Ini udah ada tapi cari di bab 4 saja lah. Tak cari dulu. Nah, di sini bisa ditaruh. Jadi saya pengen membuat sebuah tabel tapi kepotong tabelnya. Kepotong. Jadi setengah di sini, setengah di halaman 14. Setengah di halaman 13, setengah di halaman 14. Gimana cara membuat tabelnya? Jadi seperti ini. Ini saya potong dulu di sini. Jangan di situ, di sini aja. Oke. Jadi di sini saya ingin membuat tabel, insert tabel, ada 4, cara 4 kali 4 lah. Ini kan kepotong ya jadinya, kepotong. Set. Nah, ini kan kepotong. Insert tabel kepotong. Nah, karena kepotong biasanya kan di paling atas kan judul apa ya? Masing-masing tabel ya. Misalnya ini nama, NIM, prodi, universitas. Misalnya seperti ini ya. Nama, Surya, NIM, 00 apa sembarang ya. Kemudian prodi kewirausahaan, misalnya Universitas Amikom. Nah, di bawahnya sini ada lagi Atmaja. NIM-nya berapa? Prodi Informatika. Kampus UGM, walaupun UGM nggak ada informatika. Tulis saja semua dan sembarang ya. Kedokteran. Kampus UNY. Misalnya seperti ini ya. Ini kan jadinya kepotong. Kalau misalnya kita beralih ke halaman 14, tiba-tiba ada tabel seperti ini, kita bingung ini tabel apa. Oh, tiba-tiba ada tabel Atmaja, bla bla segala macam, ini tabel apa. Kepotong. Ini tabel lampiran berapa dan lain sebagainya. Kan seperti itu ya, kita bingung. Oke. Ini kita hapus dulu satu baris biar enak. Nah, di sini kita insert dulu tabelnya, nama tabelnya. Jadi kita reference seperti kemarin ya, reference. Kemudian insert caption. Di sini di bab 4, berarti gambar 4. Gambar 4 ya. Set. Oke. Berarti dia di gambar. Kok gambar? Tabel ya, sorry. Di tabel, belum ada tabel di sini. Oh, ini tabel 4. Oke, tabel 4.1 daftar mahasiswa. Oke, seperti ini ya. Tabel 4.1 isinya daftar mahasiswa. Sini ada judul tabelnya, masing-masing tabelnya. Kita kasih warna, kalau kasih warna kita blok ya. Kita blok. Kita kasih warna yang ini, yang ada gambar kaleng cat. Kita kasih warna biru muda aja. Seperti ini. Nah, kalau di sini kan sudah jelas tabelnya, pakai fitur ini ya. Nah, kalau yang di atas ini jelas, oh ini tabel mahasiswa, namanya ada nama, name, prodi, segala macam. Nah, ini nggak ada nih. Ini nggak ada kan? Loh, kok hilang? Nggak ada apa-apa di sini kan? Ini tabel apa gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah beri nama tabelnya di sini. Beri nama tabel, bentar.
Bentar-bentar, ini ada tamu di depan. Saya terima tamu dulu ya. Bentar, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini sebentar. Ini udah saya share screen belum sih? Udah kan? Oh, iya. Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Udah. Oke, bentar. Bentar ya. Ya.
Oke, mohon maaf agak lama. Kita lanjut. Tadi sampai di sini aja. Oke, tadi sampai di tabel. Mengganggu banget sih sebenarnya kalau nggak kelihatan di situ ya. Ada item-itemnya itu yang dari Zoom. Oke. Nah, sebenarnya dalam penulisan ini ada dua metode sebenarnya. Metode untuk daftar tabel lanjutan seperti ini. Jadi ada sesuai format penulisan. Format penulisan ya. Jadi ada format penulisan yang tabel, seandainya ada tabel yang terpisah seperti ini, ada yang cukup menuliskan satu saja daftar tabel seperti ini. Cukup satu. Tambah. Tetapi intinya mau itu satu, mau itu dua, itu apa namanya? Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Jadi tidak hanya satu teknik yang bisa dilakukan, tapi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Saya coba di metode yang pertama dulu. Metode pertama yaitu kita sudah dapat tabel terpisah seperti ini, yang wajib semua teknik itu wajib melakukan, yaitu pengulangan tabel yang ini. Pengulangan tabel yang ini. Ini wajib diulang di bawah, biar orang-orang mengetahui ini apa sih ini, oh ini nama, ini name, ini prodi, dan lain sebagainya. Caranya kalian blok sini, tabel yang ini kalian blok, kemudian klik kanan, kemudian klik table properties. Kita klik, kemudian di sini ada row, kalian klik di tab row, repeat as header row at the top of its page. Jadi ini ya, kalian centang, kemudian kalian oke. Nah, seperti ini. Jadi tabel yang atas ini mau sepanjang halaman apapun, kemudian mau berapa halaman pun, ketika dia berpindah halaman, dia akan tetap muncul. Seperti ini. Gitu ya. Jadi akan tetap muncul seperti ini. Tapi ada beberapa teknik, ada beberapa kampus misalnya, saya kurang tahu di Amikom, soalnya saya juga belum pernah membimbing. Kalau Mas Wahyu atau asisten Mas Faris dan lain sebagainya, kalau misalnya yang dipakai di Amikom, apakah ada di sini tertulis tabel lanjutan atau tidak? Iya Pak, kemarin pas di Pak Herko juga ada tentang apa namanya tentang tabel lanjutan, tapi ditulis gini, apa namanya tabel 4.1 daftar mahasiswa lanjutan gitu. Jadi ini terus di format painter gitu. Oh, kemarin di Pak Haryoko kayak gitu. Iya. Oh. Jadi bikin tabel 2 gitu, terus tapi isinya tetap lanjutannya. Gitu. Oh, jadi 2 tabel bikinnya. Iya. Terus habis itu baru dikasih tabel 4.1 daftar mahasiswa lanjutan seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Paham. Oke, terima kasih Mas Faris. Jadi seperti ini ya. Kalau yang saya waktu di tesis UGM itu formatnya wajib seperti ini. Cuma satu aja daftar tabel seperti ini yang dikasih caption. Tetapi nanti tabelnya perulangan. Ada perulangan di nama tabel yang seperti ini. Di atas apa header table. Wajib perulangan. Caranya tadi seperti itu. Kalau misalnya sampai sini dulu paham ya, teman-teman ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjut metode yang kedua. Kalau metode kedua seperti yang dibilang Mas Faris tadi, ada memang beberapa kampus yang menerapkan kalau menulis tabel itu harus pakai lanjutan. Jadi sebenarnya itu tidak salah. Jadi semua format penulisan tiap kampus mungkin berbeda, tapi tidak ada salah, tidak ada benar. Tergantung kampusnya pengen atau institusinya pengen format yang seperti apa. Seperti tadi, kalau misalnya tabel perulangan seperti ini, berarti bikin satu tabel, cukup satu tabel, tapi perulangan. Tapi kalau misalnya model yang tadi dibilang Mas Faris, berarti kita harus bikin 2 tabel. 2 tabel. Jadi tabel yang ini, kalau misalnya ada begini,
Cukup sampai di sini karena memang sudah tidak muat. Kemudian kita tabel yang sisanya kita cut dulu. Ya bentar, ada nggak di sini? Kita cut dulu, klik kanan saja, kemudian kita cut atau copy bisa juga, kita copy atau cut aja. Tapi karena masih ada tabelnya, kita hapus tabelnya dengan cara ngeblok, kemudian delete tabel seperti ini, delete cell. Oke. Nah, kemudian tadi dibilang Mas Faris, bikin baru berarti ditulis manual, tabel 4.2 daftar mahasiswa lanjutan. Kalau namanya tetap 4.1 sih, Pak. Oh iya, astagfirullah, kok 4.2. 4.1 ya, benar. 4.1 daftar mahasiswa lanjutan. Kemudian kita ke tengah, bold. Udah. Jadi ini tidak di caption. Ingat, ini tidak di caption. Karena lanjutan ya. Lanjutan itu tidak diindeks nanti di daftar isi. Tidak dibikin caption, kemudian kita enter, kita bikin tabel baru lagi. Insert tabel 4x2 ya tadi sisanya. 4x2, kemudian kita paste sisanya di sini. Oh iya, karena ini ya, ada name. Berarti kita jangan bikin 4x2, 4x3. Insert 4x3. Oke, kita pastenya di sini. Kemudian ininya kita copy paste. Kemudian dikasih warna yang sama, klik home. Sudah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya model yang tadi dibilang ya, model kedua. Jadi boleh pakai yang mana saja kalau di saya. Boleh pakai yang mana saja, boleh pakai seperti ini, atau yang seperti model yang pertama tadi, nggak masalah. Oke ya. Tapi kalau yang dibilang Amikom, katanya pakai yang seperti ini. Jadi mungkin bisa pakai yang seperti ini. Oke. Kemudian tabel lanjutan sudah. Oke, tabel lanjutan sudah. Ini yang lupa saya bahas kemarin soalnya. Kemudian daftar lampiran. Lampiran ya. Lampiran itu di bawah daftar pustaka. Karena lampiran itu sebenarnya tidak masuk dalam dokumen penulisan. Lampiran itu misalnya di sini di jenis penelitian 1. Atau di pembahasan 1 atau pembahasan 2 atau pembahasan berapapun, itu ada dokumen yang harus kalian lampirkan. Misalnya kalau penelitian kemarin, saya itu ada dokumen perda, pergub, dan lain sebagainya, peraturan gubernur, kan itu dalam bentuk dokumen ya. Itu tidak saya tulis di sini, tetapi saya cuma bahas di sini, di pembahasannya, pada makanya dokumen pergub yang telah saya lampirkan pada lampiran. Misalnya seperti itu ya. Kalau ini sudah ada kata-kata seperti itu, berarti ada lampiran nih. Ada lampiran, ada pergub peraturan gubernur. Berarti kita bikin lampiran. Caranya di bawah daftar pustaka, kita bikin halaman baru, Ctrl Enter. Nah, kalian bikin lampiran. Nah, lampirannya ini memakai caption, heading 1, kok caption sih? Heading 1. Kita pakai heading 1. Oke, lampiran. Kemudian kita enter sampai normal, ini sudah normal. Kemudian misalnya pergubnya berarti di sini ada lampiran pergub peraturan
peraturan gubernur. Saya kasih di bawah dulu sini. Oh benar, kasih biar ada spasi. Peraturan gubernur nomor 8 tahun 2021. Misalnya judulnya seperti ini ya, judul lampirannya. Nah, judul lampiran ini dikasih seperti apa, heading berapa, dan lain sebagainya. Nah, dia itu dikasih sebagai caption sebenarnya. Jadi, di sini kalau caption kita sudah punya lampiran, kita punya daftar gambar, tabel itu kan pakai caption ya. Kayak caption ini saya cut aja dulu biar enak. Caranya di reference, kemudian insert caption. Nah, di sini kan belum ada ya. Kita bikin new label lampiran. Lampiran berapa? Kalau misalnya gambar kan ada 2.1, kemudian kalau di bab 3, 3.1 dan lain sebagainya. Kalau lampiran tidak seperti itu. Lampiran formatnya lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan lain sebagainya. Jadi cukup tulis lampiran. Nomornya nanti biar generate otomatis. Dan kalian 1, nah lampiran 1. Ini ubah menjadi caption. Ya, bentar. Biar ada jeda. Nah, lampiran 1 peraturan, saya tulis saja ulang, peraturan gubernur nomor 8 tahun 2021. Nah, nanti di bawah sini kalian insert dokumennya. Anggaplah ini dokumen dalam bentuk tabel ya. Anggaplah gitu, anggaplah. Misalnya ini bentuk dokumennya. Kemudian di bawahnya lagi ada lampiran 2. Kalau saya biasanya lampiran itu ketika sudah terpisah, lampiran 1 udah selesai, jadi saya bikin lagi di bawahnya. Tidak saya lanjutkan langsung. Saya bikin halaman baru, kemudian lampiran 2, insert, reference, kemudian insert caption, lampiran 2. Jadi tetap lampiran, kita pakai tetap lampiran ya. Oke, maka lampiran 2. Tabel analisis data. Misalnya seperti itu ya. Dan saya bikin tabel. Yang benar-benar saya ngambil lampirannya ya. Saya ambil lampiran dari orang lain, misalnya tabel analisis datanya seperti apa. Saya lampirkan di sini. Begitu terus sampai lampiran berapapun lampiran yang akan kalian sertakan. Nah, kemudian di atas berarti kita harus membuat daftar lampiran dong. Nah, sama saja dengan apa namanya yang sudah-sudah. Untuk membuat daftar tabel, daftar gambar, kalian tinggal nanti tambah lampiran, daftar lampiran di sini. Ctrl Enter, kemudian kalian tambahkan daftar lampiran. Kemudian apa namanya, heading 1 ya. Kalau kayak gitu heading 1. Nah, kalian lihat lagi apakah lampiran sudah benar. Lampiran sudah, kasih tambah 1 lah, misalnya lampiran 3. Oke, saya Ctrl Enter lagi. Lampiran 3 berarti reference, insert caption, lampiran lagi. Lampiran 3, data, karyawan, apalah. Tabel dan lain sebagainya. Oke. Kurang lebih ada 3 lampiran. Berarti nanti di daftar lampiran sama saja dengan membuat daftar gambar, daftar tabel. Kita ke bawah. Reference, insert table of figure. Kita pilih yang lampiran. Oke, sudah lampiran ya. Set. Selesai. Jadi itu untuk membuat lampiran. Sama saja dengan membuat daftar gambar atau daftar tabel. Sekarang kita tinggal update lagi daftar isi, update field, entire tabel, daftar gambar, update lagi, update field, entire tabel,
Nah, daftar tabel, update lagi. The field, entire tabel. Oke, karena ini ada jeda yang seperti ini, kita ke belakang delete, gambar juga seperti itu, kita ke belakang delete. Oke ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada masalah? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya pengen kalian latihan untuk hari ini. Jadi teman-teman sudah punya dokumen ini kan? Pasti sudah punya dokumen ini. Karena dari awal saya bilang dokumen ini jangan dihapus, kalian jadikan sebagai latihan lanjutan. Nah, dokumen ini nantinya kalian buka kembali, kalian lakukan penyesuaian. Penyesuaian seperti tadi halaman di atas itu kalian buat seperti ini. Kemudian yang sudah ada tinggal ditambah. Ditambah seperti apa dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di dokumen kalian harus ada halaman. Ini sudah oke, kata pernyataan sudah oke. Kata pengantar sudah juga pasti, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ini kalian pasti sudah punya semua. Tambah lagi berarti ya terakhir. Daftar lampiran. Oke ya, ini pasti kalian sudah punya. Tinggal melakukan penyesuaian pada halaman tadi. Sudah punya. Kemudian kalian dalam dokumen kalian wajib mempunyai 5 bab. Di bab 1, yaitu 5 bab ini ya, di mana bab 1 ada 4 subbab. Kalau kita lihat dokumen tadi mungkin sudah ya, 4 subbab. Oke, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Oke, mungkin di sini sudah nggak ada penyesuaian. Kemudian di bab 2 ada 3 subbab. Ini dulu ya, sampai di sini dulu. 3 subbab. Ada benar nggak ada 3 subbab? 1, 2, 3. Oke, 3 subbab dan 5 sub-subbab yang dibagi 2. Maksudnya gimana? Nah, ada subbab kan ini. Yang 2.1.1, 2.1.2. Kalau kita lihat di bab 2 sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sub-subbab. Nah, dibagi 2 berarti mungkin saya bagi 2 di tinjauan pustaka, 3 di landasan teori. Atau mau dibagi 2 lagi, 3 di tinjauan pustaka, 2 di landasan teori. Jadi seperti itu ya. 5 sub-subbab dibagi menjadi 2. Kayak ini, 2 di tinjauan pustaka dan 3 di landasan teori. Ada 3 gambar dan 3 tabel. Ini saya tambah ya, 3 gambar, 3 tabel. Jadi di bab 2 ini kalian harus bikin minimal aja ya, minimal. Saya bilang minimal. Jadi kalau kalian mau lebih boleh. Kalian bikin 3 gambar. Ini sudah ada gambar 1, gambar 2. Berarti kalian tinggal nambah 1 gambar misalnya kalau kemarin ya. Kemudian 3 tabel, ada tabel 2 2.1, 2.2, 2.3, berarti sudah 3 tabel. Di mana salah satu tabelnya adalah tabel lanjutan. Itu ya. Jadi di bab 2 ini kalian bikin 3 tabel, di mana nanti salah satunya ini sudah ada minimal 3 tabel ya. Nanti salah satu tabelnya ini tabel lanjutan. Misalnya ini kalian taruh di atas sini, kalian hapus misalnya kan, hapus, kemudian kalian bikin tabel di sini tabel lanjutan. Salah satunya saja. Oke. Begitu pula di bab 4. Jadi kalau di bab 3 nanti kalian bikin 4 subbab, 8 sub-subbab yang dibagi menjadi 2. Mungkin 4 subbab di 4.1, 4-nya lagi di 4.2. Nah, di bab 3 nanti wajib ada 4 gambar minimal dan 3 tabel, di mana salah satu tabelnya juga tabel lanjutan. Begitu pula di bab 4, nanti kalian bikin 4 subbab dan 8 sub-subbab yang dibagi juga menjadi 3. Tadi dibagi 2, sekarang dibagi 3 di bab 4. Nanti minimal harus ada 5 gambar
dan 3 tabel, di mana salah satu tabelnya adalah tabel lanjutan. Kalian tinggal nambah-nambah aja nih. Kemudian bab 5 2 subbab. Kalau bab 5 ini kayaknya sudah semua. Kalau bab 5 nanti sudah semua, karena sudah 2 subbab. Biasanya memang cuma 2. Kemudian wajib mempunyai daftar pustaka, daftar lampiran. Daftar pustakanya minimal 6 dokumen. 6 dokumen. Jadi harus minimal ada 6 daftar pustaka. Kemudian daftar lampiran minimal 4 lampiran. Jadi kalau daftar pustaka berarti kalian wajib mencari dokumennya ya. Dokumennya wajib, dokumen asli. Kalau daftar lampiran itu mungkin nanti asal aja, waton wae. Jadi mau lampiran yang kayak gimana pun terserah. Kayak tadi saya asal membuat tabel kosong kayak gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Oh ya, ini azan, kita break azan dulu. Sekitar 5 menit, kemudian kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi daftar lampiran minimal 4, walaupun itu dokumen kosong nggak apa-apa. Fontsnya semua Times New Roman 12, kecuali heading ya, heading 1, kecuali heading 1 itu 14 di bold. Oke, ada pertanyaan ini, Pak, maksudnya sub-subnya itu 8 lalu dibagi lagi itu gimana? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini di bab 3 contohnya ya. Kalian bikin 4 subbab. Sini dulu sampai di sini, 4 subbab. Jadi di bab berapa tadi? Bab 3 ya, 4 subbab. Bab 3. Bab 3 saya baru punya 2 subbab. Kemudian berarti saya bikin lagi dong. Bikin lagi ya. Ada 3 subbab. Nah, kemudian mungkin saya bikin lagi di bawah sini. Subbab baru. Kalau subbab berarti heading 2. Heading 2-nya itu misalnya
analisis data. Misalnya ya, analisis data. Berarti saya pakai heading 2. Heading 2. Ini bab 2 ya, bab 3 ya. Berarti saya pakai heading 3, heading 2, bab 3 sini yang sudah kita buat, sorry. Heading 2 bab 3. Oke, jadi 3.4. Oke, sekarang sudah memenuhi syarat ya. Bab 3 4 subbab. Bab 3 sudah ada 4 subbab sampai 3.4. Oke. Kemudian saya bikinlah di sini kalimat RAND sama dengan RAND 1 aja lah. Oke. Oke, saya bikin. Sudah 4 subbab ya. Memenuhi syarat, memenuhi. Satu-satu, intinya itu satu-satu kalian cerna. Dan 8 sub-subbab. Oke, 8 sub-subbab ya, yang dibagi menjadi 2. Maksudnya dibagi 2 ini, dibagi 2, jadi 8 ini kalian selipkan di antara 2 subbab yang ada. 8 sub-subbab yang dibagi menjadi 2. Berarti di sini sudah ada ya, sudah ada 2 subbab yang sudah ada sub-subbabnya. Satu ini yaitu di bab subbab 3.1 dan 3.2. Di mana 3.1 itu sudah ada 2 subbab, sub-subbab. Dan di 3.2 sudah ada 3 sub-subbab. Tapi persyaratannya di sini wajib 8. Jadi saya pengen bagi 4 di 3.1 dan 4 di 3.2. Berarti di sini sudah ada 3, sini sudah ada 2. Berarti di 3.1 saya tambahkan lagi 2 sub-subbab. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Bab 3 yang diperlukan, alat yang diperlukan. Misalnya ya. Oke, di sini berarti di sini kita pakai heading 3 ya. Heading 3 bab 3.1. Karena di bab 3, heading 3 bab 3.1. Oke. Kemudian saya bikin lagi RAND satu aja biar nggak banyak-banyak. Ya masih oke, ini kita ke normal dulu, normal. Oke. Kemudian RAND dengan RAND satu paragraf aja, nanti diperbaiki. Kemudian bahan yang diperlukan, misalnya ya, bahan yang diperlukan bab 3 heading 3.1. Oke. Kemudian ini saya normalkan kembali dengan RAND satu aja, nambah. Kemudian ya udah saya rubah lagi fontnya Times New Roman 12, spasinya 2. Kemudian Ctrl M, Ctrl Shift T. Sama juga dengan ini. Times New Roman 12, Ctrl 2, Ctrl M, Ctrl Shift T. Nah, jadi di sini sudah ada 4. Nah, di sini sudah ada 3 yang di sini. 3.2 sudah ada 3, berarti saya tinggal nambah 1. Nambah 1. Jalan penelitian 4. Peneliti kok R sih. Penelitian 4. Oke, berarti ini di heading bab 3 ya. 3 bab 3.2. Heading 3 bab 3.2. Set tambah.
Udah, berarti ada 4 sub-subbab ya di sini. Di sini juga sudah ada 4 sub-subbab, berarti totalnya 8 yang dibagi menjadi 2 di 2 subbab. Jadi 4 saya taruh di subbab 3.1, 4 saya taruh di subbab 3.2. Maksudnya seperti itu kalimat ini. Jadi dicerna satu-satu. 8 sub-subbab yang dibagi 2. Berarti 4 saya taruh sub-subbabnya, 4 saya taruh di subbab 3.1, 4 saya taruh di subbab 3.2. Jadi totalnya 8. Oke. Paham Mas Abdul Goni? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini buat nilai UTS-nya ya, Bukan, Pak? bukan. Ini latihan. Latihan. Jadi intinya kalian kan sudah buat sudah membuat yang namanya dokumen kemarin kan? Kalian sudah membuat dokumen semua. Wah, ke on ini mic-nya nih. Oke. Jadi kalian kemarin kan intinya sudah membuat dokumen, tinggal menambah kemudian dikumpulkan dokumennya. Biar saya bisa melihat dokumen yang kalian buat itu sudah benar-benar memenuhi syarat atau belum. Sesuai dengan latihan yang selama ini kita laksanakan di praktikum. Oke. Jadi kalau UTS nanti beda lagi. Besok akan kita bahas UTS. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Nanti subbab dan lain-lain sebagainya. Kalau gambarnya kurang, kalian tinggal tambah biar sesuai persyaratan. Jadi yang kalian laksanakan ininya dulu, kemudian ininya, kemudian ini 4 gambar, kemudian yang sini. 3 tabel di mana salah satu tabelnya nanti adalah tabel lanjutan. Pak, gambar sama tabelnya terserah kan Pak? Enggak, itu isinya terserah atau? Terserah mau apa saja. Jadi isinya konteksnya, isi kontennya itu saya tidak harus seperti apa, terserah mau seperti apa. Daftar pustaka minimal 6 dokumen berarti 6 jurnal ya Pak? Iya, kecuali ini yang harus kontennya wajib pasti ya. Harus 6 dokumen, 6 jurnal yang kalian cari, masukkan ke situ. Jurnal terserah kan Pak, bebas? Terserah, mau apa saja terserah. Jadi ya seperti kemarin, kalau mau citasi 6 dokumen, kalian cari dokumennya dulu, masukin Mendeley, kemudian kalian bagi-bagi nanti di 6 dokumen itu di mana kalian taruh citasinya, di bab 2 ke bab 3 terserah. Kemudian kalian buat daftar pustakanya secara otomatis. Ada lagi? Udah Pak, makasih Pak. Oke. Jadi tinggal melanjutkan saja apa yang kalian buat. Tinggal dilanjutkan seperti ini, kemudian dikumpulkan paling lambat. Kalau ini paling lambat jam enggak jam 9 besok. Ini tinggal nambah kok, jam 9 besok. Biasanya yang tugas hari ini minggu kan Pak? Ini kan bukan laporan praktikum. Ini latihan. Oh, berarti ini yang dikumpulkan dokumen akhirnya gitu, Dokumennya. Oh, iya, Pak. Dokumen latihannya ya, Pak? Seperti biasa aja Pak, deadline-nya Pak. Enggak, karena kita akan bahas besok. Waduh. Tenang, besok nggak ada ini kok. Besok itu nggak ada tugas lagi besok. Jangan bilang kamu nggak buat dokumennya selama ini. Buat, Pak. Nah, buat kan, tinggal nambahin aja. Iya Pak.
Sore-sore sambil ngopi kan, daripada main layangan, wah bikin gitu, kerjain tugas gitu. Jadi ini nanti yang dikumpulkan adalah dokumennya. Sudah bukan laporan praktikum lagi, tetapi dokumennya. Dokumen yang kalian buat ini. Dalam bentuk PDF apa Word, dokumen? dokumen dalam bentuk Word. Kasih Pak. Oke, karena kenapa saya suruh seperti ini? Karena nanti UTS kalian itu sudah tenang lah. Kalau semua kemarin kalian ngerjain laporan praktikum, ngerjain dokumen ini, kalian kumpulkan, besok kalian UTS pasti udah nggak pusing. Jadi tujuan saya seperti itu. Jadi kalian UTS tinggal foya-foya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu nanti yang di note dicantumkan di Google Classroom kan, Pak? Iya, ini jadi nanti setelah ini recordnya saya upload dulu seperti biasa. Saya upload, kemudian saya share di assignment classroom paling lambat jam 1. Sama ininya sekalian semua. Ada lagi? Maaf Pak, tugas kemarin belum nilai ya. Kayaknya belum ya, Mas Faris sama Mas Wahyu. Ya mungkin nanti malam, maaf ya. Iya. Itu nanti kalau misalnya yang tugas ini nanti biar saya yang nilai. Kalau tugas apa yang dokumen ini, latihan ini. Nanti teman-teman asisten biar nilai tugas yang kemarin. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada nanti lanjutan kalau misalnya ditanyakan silakan langsung WhatsApp ke saya atau ke asisten terkait. Oke, kalau gitu saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Besok kita tinggal bahas yang kurang-kurang saja, sekaligus sama bahas UTS. Tinggal bahas nanti dokumen ini akan saya lihat besok pagi yang sudah mengumpulkan kira-kira seperti apa hasil kerja kalian selama ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau gitu saya stop record dulu.